Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Saya Ibu Debbie Windriani dari SMK Negeri 3 Kota Bekasi akan membahas mengenai utang jangka panjang. Di mana pada kali ini pembahasannya mengenai utang obligasi. Utang obligasi adalah utang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan, tanggal kupon, dan lain-lain. Istilah kupon dalam dunia keuangan adalah terkait dengan obligasi, baik secara fisik maupun secara sistem elektronik. Setiap pembelian surat utang obligasi, maka akan memperoleh kupon sebagai bentuk bunga atau fee yang diperoleh secara periodik atas obligasi tersebut. Agio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal. Disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Proses pada saat pengeluaran penempatan obligasi beserta jurnalnya. Baiklah, pada kali ini kita akan membuat jurnal dari masing-masing prosesnya. Yang pertama, penempatan tepat hari kupon kurs nominal. Jurnalnya adalah kas bertambah letaknya di debit. Kemudian utang obligasi bertambah letaknya di kredit sesuai dengan penempatan tepat hari kupon kurs di bawah nominal. Jurnalnya kas bertambah letaknya di debit. Kemudian disagio tambah letaknya di debit. Utang obligasi letaknya bertambah di kredit. Kemudian penempatan tepat hari kupon kurs di atas nominal. Jurnalnya kas bertambah letaknya di debit. Utang obligasi bertambah letaknya di kredit. Kemudian beban bunga berkurang letaknya di kredit. Empat, penempatan di antara tanggal-tanggal kupon kurs di bawah nominal. Jurnalnya kas bertambah di debit. Disagio obligasi bertambah letaknya di debit, utang obligasi bertambah letaknya di kredit, dan beban bunga berkurang letaknya di kredit. Jurnal untuk penempatan di antara tanggal-tanggal kupon di atas nominal adalah kas bertambah letaknya di debit, utang obligasi bertambah letaknya di kredit, agio obligasi bertambah letaknya di kredit, dan beban bunga berkurang letaknya di kredit. Contoh soal 1. Obligasi ditempatkan dari tanggal 1 Agustus 2021 dan akan jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2022. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Februari dan tanggal 1 Agustus dengan nilai nominal obligasi Rp240 juta dan tingkat bunga 12% per tahun, kurs 90%. Ditanya, hitunglah nilai amortisasi obligasi saat penempatan. Perlu diketahui, amortisasi adalah istilah penyusutan untuk aktiva tidak berwujud. Jawabannya, besarnya amortisasi disagio per 31 Desember 2020 adalah nominal obligasi sebesar Rp240 juta, kurs 90% dikali Rp240 juta adalah Rp216 juta. Kemudian, pada saat melakukan penempatan, nilai kurs di bawah nilai nominal, yaitu mengalami disagio sebesar Rp24 juta, yaitu Rp240 juta dikurangi Rp216 juta. Umur obligasi dimulai dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021, yaitu selama 12 bulan. Kemudian untuk perhitungan bunga berjalan dimulai dari 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu selama 5 bulan. Berarti perhitungan amortisasinya adalah 5 bulan dibagi 12 bulan dikali Rp24 juta dari hasil disagio obligasi sama dengan Rp10 juta. Untuk perhitungan amortisasi, kita mendapatkannya adalah dari hasil
disagio dikali dengan bunga berjalan. Jadi tergantung dari disagionya. Jurnalnya, beban bunga bertambah letaknya di debit sebesar 10 juta rupiah, disagio obligasi sebesar 10 juta rupiah. Contoh soal 2. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Gemilang mengeluarkan 100 lembar obligasi 12% dengan kurs 102%, nilai nominal 1 juta rupiah per lembar. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Oktober 2022. Kupon dibagi setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Diminta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi kejadian yang berhubungan dengan utang obligasi tersebut untuk tahun 2021. Yang pertama, pada saat pengeluaran obligasi. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Ketiga, jurnal pembalik. Dan yang keempatnya, membuat besarnya amortisasi. Penyelesaiannya, nominal obligasi 100 lembar dikali 1 juta rupiah per lembar sama dengan 100 juta rupiah. Kurs 102% dikali 100 juta rupiah sama dengan 102 juta rupiah. 100 juta dikurangi 102 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Karena pada saat penempatan nilai kurs di atas nilai nominal 102% karena nominalnya adalah 100%, berarti pada saat penempatan obligasi mengalami agio, yaitu namanya agio obligasi. Untuk obligasi adalah dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022 selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk perhitungan bunga berjalan, 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yaitu ada selama 3 bulan. Jadi amortisasinya 3/12 dikali dengan 2 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Jadi selama 3 bulan amortisasi obligasi tersebut adalah 500.000 rupiah. Untuk jawaban jurnalnya, yang pertama, pada saat pengeluaran obligasi jurnalnya adalah kas bertambah sebesar 102 juta rupiah. Di debit, utang obligasi bertambah di kredit sebesar 100 juta rupiah dan agio obligasi di kredit sebesar 2 juta rupiah. Untuk jurnal penyesuaian, beban bunga sebesar 3 juta rupiah bertambah di debit, kemudian utang bunga bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Untuk perhitungannya, 100 lembar dikali dengan 1 juta rupiah dikali 3%. Kenapa 3%? Karena bunga berjalan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 itu selama 3 bulan. Dan per bulannya adalah 100%. Ya. Yang ketiga jawabannya, membuat jurnal pembalik. Kenapa kita harus membuat jurnal pembalik? Karena sebelumnya dalam jurnal penyesuaian itu ada beban bunga di debit dan kreditnya adalah utang bunga. Untuk periode yang berikutnya kita harus membalik atau menolkan saldo utang bunga. Caranya adalah dengan membuat jurnal pembalik, yaitu jurnalnya utang bunga di debit berkurang sebesar 3 juta rupiah dan beban bunga juga berkurang letaknya di kredit sebesar 3 juta rupiah. Untuk jurnal besarnya amortisasi, jurnalnya adalah agio obligasi di debit sebesar 500.000 rupiah dan beban bunga berkurang letaknya di kredit sebesar 500.000 rupiah. Baiklah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai pembahasan utang jangka panjang, khususnya utang obligasi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat khususnya siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Bekasi dan buat siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada materi yang berbeda.
Mohon maaf jikalau ada kesalahan, baik dalam penuturan ataupun dalam penulisan materi. Tidak ada gading yang terletak. Semua kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi pasti balance. Dadah.